for the 7th grade student in junior high school when English rings a bell. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, my beloved student, welcome to English class. Okay, my beloved student, how are you today? I do hope all of you in good condition with your family and getting closer to our Almighty God Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. My beloved student, anak-anakku sekalian, let's start our activity today with Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, anak-anakku sekalian, before we start our lesson, let's say our prayers. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyibah wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin. Okay, my beloved student. Now, we will discuss chapter 3. And the title is, What time is it? Nah, anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini, kita akan mendiskusikan bab ketiga yang berjudul What time is it? Nah, anak-anakku sekalian, apa arti dari what time is it? Yeah, correct. Betul sekali. Artinya ialah jam berapa sekarang? Ya. Jadi, anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang waktu, time, waktu. Nah, sebelum kita lanjut, mohon kepada anak-anakku semua untuk menyiapkan bukunya, buku paketnya, and please open your book in page 37. Nah, anak-anakku sekalian, silakan buka bukunya halaman 37. Nah, pada halaman ini kita melihat bahwa materi yang akan kita pelajari ada 4 poin. Oke, kita baca sama-sama ya. Ya, silakan dilihat bukunya. Ya, oke. We will learn how to tell time, to tell dates, to tell days, and to tell months. Ya, namun pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas ialah to tell time. Apa artinya time? Ya, correct, betul sekali. Time artinya waktu. Jadi, pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah materi tentang waktu. Okay, let's move to the next slide. Okay, anak-anakku sekalian, before we continue our lesson today, I would like to give you information about learning purposes. Jadi sebelum kita lanjut, memberikan dulu informasi tentang tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Okay, the first is
peserta didik dapat melakukan komunikasi lisan dan tulis untuk menyebutkan waktu dalam angka dan waktu dalam hari, sesuai dengan konteks penggunaannya. The second is, peserta didik dapat menyusun komunikasi lisan dan tulis untuk menyebutkan waktu dalam angka dan waktu dalam hari dengan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. And the third is, peserta didik dapat meningkatkan rasa percaya diri dan perhatian kepada orang lain dalam memberikan informasi mengenai nama waktu dalam hari dan nama waktu dalam bentuk angka. Okay, my beloved student, that was their learning purposes. So we move to the next slide. Yeah, okay. Now we are going to tell about time. And the title is To Tell the Time Part 1. Memberi tahu waktu bagian pertama. Nah, anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang memberitahu waktu. To tell the time. Jadi, for more information, for more detailed information, let's check it out. Oke, anak-anakku sekalian, silakan diperhatikan penjelasan yang akan memberikan. To tell the time, memberitahu waktu. Nah, ada dua poin dalam memberitahu waktu. Yang pertama ialah time in numbers. Waktu dalam angka. Oke, yang pertama ialah time in numbers, waktu dalam angka. Dan yang kedua, the second is time of the day. Time of the day, waktu dalam hari. Nah, anak-anakku sekalian, jadi pada pembelajaran waktu kali ini kita membahas dua bentuk cara memberitahu waktu ya. Yang pertama ialah waktu dalam bentuk angka dan waktu dalam bentuk hari. Tentunya waktu dalam bentuk angka berbeda dengan waktu dalam bentuk hari. Ya, waktu dalam bentuk angka tentunya memakai simbol angka. Dan waktu dalam bentuk hari memakai simbol hari. Mari kita lihat penjelasan berikutnya. Let's check it out. Ya. Time in numbers. Waktu dalam angka. Ya. Oke, anak-anakku sekalian. So please prepare your book and open your book in page 38. Silakan dibuka bukunya halaman 38. Ya. Buku yang menggunakan ini adalah buku revisi 2016. Jadi silakan buku revisi 2016 yang kalian buka, yakni halaman 38 ya, 38.
Namun yang muncul di slide ini halaman 40, ini karena buku revisi 2014. Jadi agak beda halamannya. Namun tidak usah bingung karena materinya sama. Oke, anak-anakku sekalian, kita lanjut ya. Nah, di sini kita baca dulu judulnya. We will take a look at this clock and say the numbers. Kita akan melihat jam dan mengucapkan angkanya. Ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari waktu dalam bentuk angka. Ini yang pertama ya. Nah, seperti ini tampilannya waktu dalam bentuk angka, yakni jam. Nah, here are what we will do. First, we will listen carefully to our teacher say the numbers. Second, we will repeat the words after the teacher one by one. Here are what we will do. Inilah yang akan kita lakukan. First, pertama, we will listen. Kita akan mendengarkan carefully to our teacher say the numbers. Kita akan mendengarkan dengan hati-hati atau dengan seksama guru kita mengucapkan angka. Second, kedua, we will repeat the words. Kita akan mengulangi kata-kata after the teacher. Setelah guru, one by one, satu per satu. We will say the words loudly, clearly, and correctly. Kita akan mengucapkan kata dengan lantang, jelas, dan benar. Ya, here we go. Kita mulai ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, seperti itu ya anak-anakku sekalian. Ya, tolong didengar, kemudian diulangi. Nah, kita beralih ke slide berikutnya. Nah, ini masih dalam bentuk jam. Ya, silakan diperhatikan. Please pay attention to the picture. Nah, ini ada gambar angka 1. Dalam waktu kita mengucapkan 1 o'clock. Ini dalam waktu atau dalam bentuk jam. Kita mengucapkan 1 o'clock. 1 itu 1. O'clock itu jam. Jadi 1 o'clock jam 1. Kemudian ada angka 2. Dalam waktu kita menyebutnya 2 o'clock. 2 o'clock. Kemudian ada angka 3. Dalam waktu kita menyebutnya 3 o'clock. 3 o'clock. Selanjutnya ada angka 4. Dalam waktu kita menyebutnya 4 o'clock. 4 o'clock. Selanjutnya ada angka 5. Dalam waktu kita menyebutnya 5 o'clock.
5 o'clock. Kemudian ada angka 6. Waktu dalam bentuk angka kita menyebutnya 6 o'clock. 6 o'clock. Selanjutnya, ya, waktu dalam bentuk angka ada angka 7. Kita menyebutnya 7 o'clock. 7 o'clock. Kemudian, waktu dalam bentuk angka ada angka 8. Kita menyebutnya 8 o'clock. 8 o'clock. Selanjutnya, waktu dalam bentuk angka ada angka 9. Kita menyebutnya 9 o'clock. 9 o'clock. Berikutnya, waktu dalam bentuk angka ada angka 10. Kita menyebutnya 10 o'clock. 10 o'clock. Oke, selanjutnya waktu dalam bentuk angka kita menyebutnya 11 o'clock. 11 o'clock. Dan yang terakhir, waktu dalam bentuk angka ada angka 12. Kita menyebutnya 12 o'clock. 12 o'clock. Ya, seperti itu ya anak-anakku sekalian. Inilah model memberitahu waktu dalam bentuk angka. Nah, kita bisa mengambil contoh jam. Ya. Oke, selanjutnya kita beralih ke poin kedua, yakni time of the day. Time of the day. Waktu dalam hari. Waktu dalam bentuk hari. Nah, seperti ini ya anak-anakku sekalian. Please be serious and still focus to our material. Ya, tolong kalian semua serius dan tetap fokus pada materi kita kali ini. Nah, inilah bentuk waktu. Inilah cara memberitahu waktu dalam bentuk dalam bentuk hari. Waktu dalam bentuk hari. Sekarang kita baca sama-sama ya. Listen to me and repeat after me, please. Nah, sekarang dengarkan mem dan ulangi setelah mem. 1. In the morning. In the morning. Artinya di pagi hari. Nah, ini dalam bentuk hari ya, waktu dalam bentuk hari. Kemudian the second atau 2. In the afternoon. In the afternoon. Artinya di siang atau sore hari. Di siang atau sore hari. And the third atau 3, ketiga, in the evening.
in the evening. Artinya di malam hari. Di malam hari. Oke, anak-anakku sekalian, inilah bentuk memberitahu waktu dalam hari. Ya. Tadi kita sudah membahas tentang waktu dalam bentuk angka, kita ambil contoh jam. Ya, dan sekarang adalah waktu dalam bentuk hari. Kita ambil contoh ini kata in the morning, di pagi hari. In the afternoon, di siang atau sore hari. In the evening, di malam hari. Ya. Oke, anak-anakku sekalian, saya harap kalian semua paham. I do hope all of you understand about our material. Okay. We move to the next slide. Ya, anak-anakku sekalian, silakan perhatikan buku paketnya. You may open your book in a page 39. Silakan dibuka buku paketnya halaman 39. Oke, kita baca sama-sama ya. These are Benny's meal time. These are Benny's meal time. Ini waktu makan Benny. Ya, waktu-waktu Benny makan ya. Nah, sekarang kita baca di bawahnya. Here are what we will do. Ini yang akan kita lakukan. First, pertama, we will listen carefully to our teacher say the sentences. First, pertama, we will listen carefully. Kita akan mendengarkan dengan seksama atau hati-hati to our teacher, kepada guru, say the sentences, mengatakan beberapa kalimat. Second, we will repeat the sentences after the teacher one by one. Second, kedua, we will repeat. Kita akan mengulangi the sentences, kalimat-kalimat, after, setelah, the teacher, guru, one by one, satu per satu. Then, we will draw the hands clock based on the sentences. Kemudian, we will draw the hands. Kemudian, kita akan menggambar clock, jam, based, berdasarkan, on the sentences, pada kalimat-kalimat. Oke, jadi ada 3 tahapan yang akan kita lakukan. Yang pertama, kita mendengarkan dulu guru mengatakan atau mengucapkan kalimat yang ada pada gambar ya. Ya, silakan diperhatikan buku paketnya. Kemudian yang kedua, kita akan mengulangi kalimat setelah guru kita satu per satu. Maksudnya kalimatnya ya yang diulangi. Ini, kalimat ini.
Then, kemudian, we will draw the hands clock based on the sentences. Kemudian kita akan menggambar jam. Ya, ini ada gambaran jam, beberapa gambar jam yang belum ada jarumnya, belum lengkap. Ini yang akan dilakukan sebentar. Kita akan menggambar jam berdasarkan dari petunjuk yang ada pada kalimat. Oke. We will say the sentences. Coba dilihat kalimat di bawahnya. We will say the sentences loudly, clearly, and correctly. Artinya, kita akan mengucapkan kalimat-kalimat dengan lantang, jelas, dan benar. Oke, anak-anakku sekalian, mari kita lakukan. Nah, ini adalah tampilan yang agak jelas dibanding slide yang tadi. Mari kita baca sama-sama ya. Mem membaca terlebih dahulu, kemudian kalian mengulang. Ini mengulang kalimat setelah mem. Repeat the sentences after me. And the first is, listen to me. It is 6 o'clock in the morning. Time for breakfast. It is 6 o'clock in the morning. Time for breakfast. Oke. 6 o'clock. 6 artinya 6 o'clock artinya jam 6. In the morning, pada pagi hari. Time for breakfast, waktunya sarapan. Karena pada pagi hari kita sarapan ya. Nah, berarti jam yang di samping ini kita akan membuat jarum panjangnya di angka, kita akan menggambarnya di angka 12 dan di angka jarum pendeknya di angka, ya betul sekali, di angka 6. Karena kita melihat kalimat, kita merujuk ke kalimat yang menunjukkan 6 o'clock, jam 6. Jadi berarti kita menggambar jamnya tepat jam 6. Oh iya, anak-anakku sekalian, bila ada kata o'clock ya seperti ini, ada kata o'clock di samping angka yang menunjukkan jam, berarti ini maksudnya jam tepat, jam yang tepat, tidak pakai menit, tidak ada menit, tanpa menit. Jadi kalau saya mengatakan 6 o'clock itu artinya jam 6 tepat. Ada kata o'clock. Ya, tanpa menit. Oke. Seperti itu ya anak-anakku sekalian. Oke, kita beralih ke kalimat berikut. It is 1 o'clock in the afternoon. It is 1 o'clock in the afternoon. Sekarang jam 1. In the afternoon. Pada sore atau siang hari. Siang hari. Time for lunch. Sekarang ya 1 o'clock artinya Oke, 1 o'clock. Oke. Iya, correct. 1 o'clock artinya jam 1 tepat. Ada kata o'clock berarti tepat. Jam 1 tepat.
Kemudian ada kata-kata in the afternoon, pada siang hari. Pada siang hari. Berarti kalau jam 1 tepat pada siang hari, waktunya kita makan? Yes, correct. Makan siang dalam bahasa Inggris, lunch. Ya. Jadi, time for lunch. Waktunya makan siang. Oke, seperti itu ya anak-anakku sekalian. Nah, di sini jamnya belum lengkap. Kita gambar jarumnya. Di manakah letak jarumnya? Benar sekali. Jarum panjangnya di angka 12 dan jarum pendeknya di angka 1. Oke, seperti itu ya anak-anakku sekalian. Mengapa di angka 1? Karena kita merujuk ke kalimat. Kalimatnya menunjukkan 1 o'clock. Jam 1. Oke. So, we move to the next sentence. It is 7 o'clock in the evening. It is 7 o'clock in the evening. Sekarang jam 7 di malam hari. In the evening. Di malam hari. Evening artinya malam. 7 o'clock. Oke, apa arti 7 o'clock? Yes, 7 artinya jam 7 tepat. In the evening, di malam hari. In the evening, di malam hari. Berarti kalau kita menunjuk jam 7 tepat di malam hari, saatnya kita makan, waktunya untuk makan malam. Dalam bahasa Inggris ialah, correct, benar, dinner. Dinner artinya makan malam. Jadi time for dinner, waktunya makan malam. Ya, sekarang kita lihat jamnya. Di sini jam belum lengkap. Sekarang kita akan melengkapinya. Jarum panjangnya kita gambar ke arah angka 12. Ya, dan jarum pendeknya mengarah ke angka 7. 7. Seperti itu ya anak-anakku sekalian. Ya, kita merujuk ke kalimatnya. Karena di kalimatnya mengatakan it is 7 o'clock in the evening. Ya, jam 7 tepat. O'clock artinya ini menandakan jam 7 tepat tanpa menit. Ya. Oke. 7 o'clock in the evening. Nah, anak-anakku sekalian, berikut penjelasan. Inilah tadi penjelasan tentang kalimat, tentang waktu dalam bentuk angka dan waktu dalam bentuk hari. Nah, kita mengambil contoh di 3 kalimat. Oke, now we move to the next slide. Ya, oke. Anak-anakku sekalian, saatnya kita mengerjakan tugas. Setelah mendengarkan penjelasan dari mem tadi, saatnya kita mengerjakan tugas. Tugas individu ini, individual assignment 1 ini untuk penilaian pengetahuan kalian. Nah, apa yang kalian harus kerjakan? Here we go. Nah, ini. Silakan dengarkan soalnya. Draw the hands of the clock to show the time. Draw the hands of the clock to show the time. Gambarlah jarum jam untuk menunjukkan waktu.
Jadi soalnya ada di buku kalian, di buku paket kalian. Silakan dibuka. Dan di situ nampak jam yang tidak lengkap sama seperti yang Mem jelaskan tadi. Nah, ini kalian gambar jam. Kemudian kalian lengkapi jamnya dengan merujuk kepada kalimat yang ada di samping. Jadi, jam berapakah itu? Silakan dibaca kalimatnya. Jawabannya ada pada kalimat. Seperti itu ya anak-anakku, silakan digambar jam, kemudian lengkapi jamnya sesuai pada kalimat yang tertera di buku. Ya. Jadi ada 3 jam yang kalian harus gambar dan kalian harus lengkapi. Jawabannya ada di kalimat yang tertera di samping jam. Ya, silakan dibuka bukunya, di buku paketnya. Oke, anak-anakku sekalian, so we move to the next slide. Nah, kita sekarang berada pada slide tugas individu kedua. Individual assignment 2. Tugas ini adalah penilaian keterampilan kalian. Nah, apa yang kalian harus lakukan? Masih di halaman yang sama. Namun, tugasnya silakan dibaca ya. Dan dengarkan Mem membacakan soalnya. Write the sentences into your exercise book, then record your voice while reading the sentences in English and Indonesian. Tulislah kalimat ke dalam buku latihan kamu, kemudian rekam suara kamu sambil membaca kalimat tersebut dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jadi kalimat yang mana yang dimaksud? Yang ini ya. Kalimat yang ini. Ya, ini yang kalian tulis di buku latihan kalian. Ini sebagai tugas kedua. Tulis kalimat ini di buku latihan kalian. Kemudian setelah ditulis silakan artikan ke dalam bahasa Indonesia. Ya, artikan ke dalam bahasa Indonesia. It is 6 o'clock in the morning. Time for breakfast. Sekarang jam 6 di pagi hari. Waktunya sarapan. Ya, seperti itu ya anak-anakku sekalian. Tulis bahasa Inggrisnya dulu, kalimat dalam bahasa Inggrisnya, kemudian diartikan. Tulis bahasa Indonesianya juga. Nah, coba lihat yang kedua ini. It is 1 o'clock in the afternoon. Time for lunch. Sekarang jam 1 di siang hari. Waktunya makan siang. Nah, itu artinya. Silahkan kalian tulis. And the third is, it is 7 o'clock in the evening. Time for dinner. Sekarang sekarang jam 7 pada malam hari, time for dinner, waktunya makan malam. Nah, ini yang kalian harus kerjakan pada tugas kedua, ditulis kalimatnya dan dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Setelah itu kalian merekam suara kalian sambil membacakan kalimat-kalimat tersebut. Ya, seperti itu ya anak-anakku sekalian. I do hope all of you understand about our material. Mem harap kalian semua sudah paham mengenai materi kita pada kesempatan kali ini. Oke, anak-anakku sekalian, sebelum Mem menutup pelajaran kita kali ini, Mem akan memberikan I would like to give you words of wisdom, kata-kata mutiara.
Education is the passport to the future, for tomorrow belongs to those who prepare for it today. Pendidikan adalah paspor untuk masa depan, karena besok adalah milik orang-orang yang mempersiapkannya hari ini. Okay, my beloved student. Before we close our meeting today, let's pray our closing prayer. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdih. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.